Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran adab bersama dengan Ustazah Susi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Ustazah harap semoga semuanya merasa senang dan bersemangat pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ustazah akan memimpin doa. Kita akan berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa kita bisa mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk pembelajaran adab pekan ini, kita akan membahas tentang adab sholat. Apa saja adab sholat yang perlu kita ketahui? Nah, kita akan membahasnya bersama-sama ya. Sholat. Secara bahasa, kata sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat didefinisikan sebagai suatu bentuk peribadatan dalam bentuk rangkaian kegiatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa amalan yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Maka hendaklah kita bersedih jika tertinggal sholat tepat waktu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang adab-adab sholat. Seperti halnya ibadah yang lain, maka ibadah sholat pun ada adabnya. Kita akan membahas beberapa adab sholat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, memulai sholat dengan membentangkan kedua tangan dan mengangkatnya ke atas sambil membaca takbir. Allahu Akbar. Ini menurut hadis riwayat dari Tirmizi. Nah, mengangkat tangannya sebatas mana? Untuk laki-laki, mengangkat tangan dalam bertakbir bagi laki-laki sampai batas telinga. Jadi sampai sini ya. Dan bagi wanita sampai batas dada, yaitu sampai sini. Semoga terlihat ya. Ini menurut hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Lalu yang kedua, adabnya kita meletakkan kedua tangan secara bertumpuk, yaitu tangan kanan berada di bagian atas tangan kiri dan punggung tangan menghadap ke kiblat. Jadi tangan kanannya berada di atas tangan kiri. Lalu punggung tangannya tidak disembunyikan seperti ini, tetapi menghadap ke kiblat. Jadi seperti ini. Ini namanya punggung tangan ya, anak-anak. Pastikan punggung tangannya menghadap ke kiblat. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Tidak boleh bertolak pinggang dalam sholat, menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bertolak pinggang itu maksudnya adalah meletakkan kedua tangan di bagian pinggang seperti ini. Itu tidak boleh ya, tidak sesuai dengan adab sholat. Lalu berikutnya, disunahkan membaca doa iftitah sholat menurut hadis riwayat Muslim. Doa iftitah itu maksudnya adalah doa pembukaan. Ada dua macam versi, silahkan anak-anak boleh menggunakan yang mana terserah anak-anak, semuanya ada hadisnya sendiri-sendiri. Lalu kemudian membaca ta'awudz sebelum membaca ayat Al-Quran. Maksudnya ta'awudz adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu selanjutnya disunahkan membaca Al-Fatihah ayat demi ayat. Satu ayat, satu nafas. Misalnya seperti ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti sejenak, baru ayat berikutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ada jedanya antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak diteruskan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tidak disarankan seperti itu karena adabnya kita membaca satu ayat satu nafas. Satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti sejenak baru dilanjutkan ayat yang selanjutnya. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Nah, ini menurut hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Adab sholat selanjutnya disunahkan membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah minimal 3 ayat. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Jadi kita boleh membaca surat-surat yang pendek ataupun membaca potongan ayat dari surat tertentu. Misalnya anak-anak sudah hafal juz 29. Nah, di situ ada banyak surat yang panjang. Kita bisa mengambilnya 3 ayat, minimal 3 ayat ya. Atau kalau misalnya mau keseluruhan juga tidak apa-apa. Tetapi untuk jumlah minimalnya yaitu 3 ayat. Selanjutnya adab sholat yaitu mengucapkan amin dengan dikeraskan dalam sholat jahar setelah membaca surat Al-Fatihah dan dengan suara pelan dalam sholat sir. Ini menurut hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud. Maksudnya dikeraskan dalam sholat jahar artinya adalah ketika imam selesai membaca waladhdallin. Nah, anak-anak langsung membaca amin dengan suara yang keras. Misalnya dalam sholat jahar itu ada maghrib, ada sholat isya, dan ada sholat subuh. Lalu membaca amin dengan suara yang pelan atau sir dalam sholat sir. Sholat sir itu ada sholat duhur dan ada sholat asar. Jadi ketika sholat duhur dan sholat asar, anak-anak membaca aminnya itu pelan saja atau di dalam hati. Ini menurut hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud. Lalu selanjutnya disunahkan saktah. Saktah itu artinya berhenti sejenak pada 2 tempat, yaitu yang pertama setelah bertakbir hingga membaca Al-Fatihah. Lalu yang kedua setelah membaca Al-Fatihah dan surat ketika akan ruku. Jadi ketika bertakbir lalu akan membaca Al-Fatihah itu kita disunahkan untuk diam sebentar saja. Allahu Akbar. Diam sebentar baru membaca doa yang lain. Lalu setelah membaca Al-Fatihah dan surat, misalnya surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Berhenti sebentar, baru setelah itu ruku. Tidak minal jinnati wan nas lalu langsung ruku. Tidak seperti itu ya. Kita disunahkan untuk saktah atau berhenti sebentar. Berhentinya tidak terlalu lama, hanya sebentar saja. Ini menurut hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud dan Bukhari. Lalu selanjutnya diwajibkan. Yang ini diwajibkan, bukan disunahkan ya. Artinya wajib itu harus dilaksanakan. Diwajibkan tumakninah atau tenang dalam setiap rukun. Tidak boleh terburu-buru dalam mengerjakan sholat.
menurut hadis riwayat Tirmizi. Dan disunahkan bertakbir setiap perpindahan dari rukun ke rukun. Maksudnya misalnya setelah membaca surat lalu akan ruku, kita membaca Allahu Akbar baru ruku. Setelah ruku kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu dilakukan secara tumak ninah. Tumak ninah artinya tenang, tidak terburu-buru. Nah, untuk selanjutnya disunahkan merenggangkan jari-jari ketika ruku. Merenggangkan jari-jari maksudnya seperti ini, tidak seperti ini. Kalau ini namanya rapat, kalau ini renggang. Renggangnya tidak terlalu renggang ya, tetapi renggang, biasa saja ya. Dan menekannya di atas lutut. Ingat teman-teman, ketika ruku posisi tangan di atas lutut, bukan di atas kaki ya, atau di tempat yang lain, tidak seperti itu. Jadi tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas, sehingga punggung kita bisa lurus ketika kita ruku. Ini menurut hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Pinggul dan kepala hendaknya rata ketika ruku. Jadi rata, tidak terlalu membuku ke bawah ataupun tidak kepalanya tidak didongakkan ke atas, sehingga bisa lurus ketika ruku. Lalu jangan berdiri sebelum sempurna rukunya menurut hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Maksudnya ketika ruku itu kita membaca doa dulu sebentar, lalu kita berhenti sebentar, baru setelah itu berdiri lagi. Tidak buru-buru dari ruku langsung berdiri lagi padahal belum sempat membaca doa. Nah, itu tidak sesuai dengan adab sholat ya. Lalu selanjutnya ketika berdiri dari ruku hendaknya imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Artinya maha mendengar Allah bagi yang memujinya. Nah, itu dia tadi beberapa adab sholat yang kita pelajari kali ini. Untuk proyeknya yaitu Ustazah ingin anak-anak menulis kembali di buku tulis. Silahkan tulis adab-adab sholat yang sudah kita pelajari. Jika sudah tuntas silahkan difoto dan dikirimkan ke classroom ya. Dan untuk adab-adab yang sudah kita pelajari hendaknya dipraktekkan juga di rumah ketika kita melaksanakan sholat. Sekian dari Ustazah. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan Ustazah dalam menyampaikan. Ustazah ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah fokus. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.